بسم الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam ini, malam ke-12 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat untuk sama-sama hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan mengisi atau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Petang malam kau Ramadan kami pemain. Iko malam kasabole berarti seminggu. Dan pada malam hari ini malam ke-11. Boleh semangat le bo. Apa nak juga sana? Puasa je le. Semangat le kan? Tapi kami tengok kurang jemaah, kurang. Jadi alhamdulillah pada malam hari malam ke-11 malam ke-12 Ramadan berarti dah boleh puasa. Jadi pada pertemuan yang lalu itu kami menyampaikan macam-macam orang dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan pada malam hari ini kami menyampaikan kerugian di bulan suci Ramadan. Jadi namanya kerugian berarti awak tengok berarti tidak sesuai dengan harapan awak. Kalau awak berjual ngalih, kalau rugi itu lah, nyelang balik modal itu kadang-kadang doa orang, apalagi dia rugi. Jadi di bulan suci Ramadan ini ada orang-orang yang rugi, ada orang yang rugi di bulan suci Ramadan itu. Apakah nanti kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan, ataupun nanti kita dari orang-orang yang beruntung di bulan suci Ramadan itu? Apa saja kerugian di bulan suci Ramadan itu? Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Itu adalah kerugian di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Dasar hukumnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Perintah puasa itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Sehingga dengarkan di bulan suci Ramadan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan untuk kita berpuasa. Jadi jangan pernah kita meninggalkan puasa itu tanpa sebab ataupun alasan tertentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahu awalnya orang yang boleh tidak berpuasa itu orang gila, kemudian orang yang sakit. Tapi tengok sakit kan tu, Pak.
Jangan kok sakit ni domong ni tapi buang akan yang minum satu botol. Itu ndak sakit, itu dek lidah dia. Ada selengornya. Jadi jangan awak meninggalkan puasa tanpa sebab tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang boleh meninggalkan puasa itu adalah orang yang sakit, tapi tengok sakitnya. Yang boleh tidak berpuasa itu orang yang sakit dan mereka tidak memungkinkan untuk berpuasa. Takut nanti berdampak pada dirinya. Jadi ada lagi orang yang berpergian jauh yang tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa. Jadi itu ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak jangan cuba ada alasan tanpa ada penyebab awak meninggalkan puasa. Jadi berdosa kita. Dan juga kita tidak beribadah dengan maksimal. Karena sama-sama kita ketahui banyak ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan karena kita tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Kemudian kerugian di bulan suci Ramadan itu yang kedua ialah puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa dikatakan demikian? Puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena banyak kita lihat orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena mereka berpuasa tetapi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat tetap juga mereka lakukan. Jadi orang seperti ini adalah orang yang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang merugi di suci Ramadan ini karena awak puasa juga, tetapi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tetap juga kita lakukan. Orang seperti ini itu puasanya sah, tetapi pahala puasanya tidak ada. Jadi banyak orang yang berpuasa, tapi mereka menciptakan ulang iyo juga. Banyak orang yang berpuasa, berbohong iyo juga. Mencitong ulang ia, membuang ulang ia. Jadi orang seperti ini sia-sia puasanya, merugi dia. Karena mereka berpuasa tetapi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan dilarang Allah Subhanahu wa taala tetap juga mereka lakukan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahullah. Jadi yang pertama tadi kerugian dalam bulan suci Ramadan itu yang pertama ia tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Yang kedua, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang ketiga, kerugian di bulan suci Ramadan itu yang ketiga ialah tidak mengikuti sholat tarawih hingga selesai. Itu adalah kerugian di bulan suci Ramadan yang ketiga. Tidak mengikuti orang yang kerja sholat tarawih ya cuma ada keperluan lain cuma ditinggalkan ya. Ada juga seperti itu. Ataupun nanti ada orang yang sholat tarawih tapi tidak selesai habis tarawih itu langsung dilihat padahal ada witir lah. Jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan karena mereka tidak mengikuti tarawih hingga selesai. Padahal Nabi Rasulullah SAW menjanjikan orang-orang yang ikut sholat tarawih hingga selesai itu dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi awak jangan sampai
awak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini, salah satunya awak tidak ikut sholat sunat tarawih, ataupun kita tidak ikut sampai selesai sholat sunat tarawih. Selesai, sampaikan, tidak lama loh. Lepas dia sudah berpasongan cakap, bila selesai. Jadi selesaikan dulu, kerjakan dulu sholat sunat tarawih itu. Baru nanti kalau dah selesai dah pulang awak bekok, silakan bekok orang bekok jual awak atau ada keperluan awak. Tetapi jangan disempatkanlah dulu untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Karena kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan karena kita tidak mengikuti sholat sunat tarawih hingga selesai. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Jadi kerugian di bulan suci Ramadan itu yang keempat ialah yang pertama tadi tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Yang kedua, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang ketiga, tidak mengikuti sholat sunat tarawih hingga selesai. Yang keempat, tidak menjaga waktu sholat. Tidak menjaga waktu sholat. Karena ada juga orang yang seperti itu. Orang dia berpuasa, tetapi waktu sholatnya kan tidak terjaga. Dia puasa jadi melawan puasanya. Tu bolong-bolong Jadi waktu sholat masuk, jadi sholatnya dapat di akhir-akhir waktu, sholatnya lalai. Jadi mereka menjadikan puasa itu sebagai alasan sholat mereka tidak teratur, tidak terjaga waktunya. Jadi jangan takut dia sholat puasa atau sholat awak terbengkalai, sholat awak lalai. Nah, jadi kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi karena waktu sholat kita tidak terjaga. Jadi jadikan puasa itu alasan sholat awak tidak tepat pada waktunya. Jadi seharusnya di bulan suci Ramadan ini sholat fardu waktu kerjakanlah di masjid supaya waktu sholat awak terjaga, berjamaah awak, karena kita tahu pahala berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi jaga waktu sholat kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai dek puasa sholat awak terbengkalai. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Kemudian yang kelima, kerugian di bulan suci Ramadan itu yang kelima ialah tidak membiasakan membaca Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini merugi awak kalau di selama bulan suci Ramadan ini awak tidak pernah membaca Al-Quran, tidak menyempatkan membaca Al-Quran. Kita dikatakan orang-orang oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi. Nak awak baca Al-Quran tu, padahal Al-Quran tu kitab suci awak, pedoman hidup awak, petunjuk hidup awak. Kalau nak ketonang hidup awak bahagia betul, tonang bahagia awak, terarah hidup awak, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran itu karena besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja kita baca Al-Quran itu pahalanya ada 10 kebaikan. Satu huruf. Jadi bukan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu terdapat 30 kebaikan. Jadi begitu besar pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita membaca Al-Quran. Jadi di bulan suci Ramadan ini maka biasakanlah kita membaca Al-Quran. Tidak bisa awak banyak baca seketik, tetapi awak rutin membacanya. Biasakan baca Al-Quran itu, apalagi baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita tidak membiasakan baca Al-Quran, kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keenam,
Yang keenam, kerugian di bulan suci Ramadan itu ialah lebih buruk daripada tahun yang lalu. Jadi kerugian di bulan suci Ramadan itu yang keenam ialah lebih buruk daripada tahun yang lalu. Seharusnya pada tahun itu lebih meningkatkan daripada tahun lalu. Mungkin tahun petang tarawih tak penuh, maka niatkan pada tahun ini penuh tarawih. Ataupun banyak tahun petang, Ramadan pada tahun petang amalan-amalan itu yang tidak sempat awak kerjakan, tidak awak lakukan, maka pada tahun ini lakukan. Jadi jangan sampai tahun ke tahun Ramadan awak memburuk. Jangan sampai lebih buruk daripada tahun yang lalu. Seharusnya tahun ke tahun lebih tingkatkan Ramadan awak. Karena kita tahu besar banyak kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada suci Ramadan itu. Jadi jangan tahun ke tahun iman awak melemah atau Ramadan awak semakin memburuk. Ya, tahun ke tahun kan, minggu ke minggu juga dah berkurang apa kan. Jadi jangan sampai niatkan, itu tergantung diri awak. Kalau awak niatkan diri awak untuk melaksanakan Ramadan itu terbaik, maka insyaAllah niat awak itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan pada tahun ini Ramadan awak itu adalah Ramadan terbaik. Jangan sampai Ramadan awak tahun itu lebih buruk daripada tahun yang lalu. Karena kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini karena berapa tadi. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Jadi mungkin kau ada awak termasuk kita menjadi orang-orang yang merugi, maka berobatlah cepat. Maka tinggalkan kalau kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tadi, kerugian di bulan suci Ramadan itu tidak berpuasa dan tidak beribadah dengan maksimal. Kemudian yang kedua, puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti salat tarawih hingga selesai. Yang keempat, tidak menjaga waktu salat. Yang kelima, tidak membiasakan baca Al-Quran. Dan yang keenam, lebih buruk daripada tahun yang lalu. Oleh karena itu, semoga kita tidak menjadi orang-orang merugi di bulan suci Ramadan ini. Maka tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting iman awak jangan sampai kendor. Karena memang semakin lama pada itu iman awak memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah awak tetap istiqomah? Apakah iman awak semakin kuat ataupun melemah? Jadi kami berharap kepada jemaah jangan sampai iman awak melemah di akhir-akhir Ramadan bro. Kembali lihat, karena ada juga sebagian orang tuh atau awak yang iman awak tuh naik turun. Jadi kini kalau iman awak itu menurunnya, tingkatkan naik oleh iman awak itu dan beribadah kita di bulan suci Ramadan ini dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi awak. Jadi kalau awak nak semangat, kalau awak tu nak iman awak kuat, maka anggaplah Ramadan pada tahun ini Ramadan terakhir bagi awak. Jadi anggap Ramadan itu Ramadan terakhir bagi awak. Karena kita tidak tahu nak umur kita. Tak tahu tua nasib awak, tak tahu tua ajal awak. Apakah nanti sekarang alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti tahun kemarin besok masih dipertemukan oleh Allah ataupun tidak. Jadi anggaplah Ramadan pada tahun ini itu Ramadan yang terakhir bagi awak. Insyaallah kalau awak menganggap Ramadan itu terakhir bagi awak, insyaallah awak akan lebih giat untuk melaksanakan ibadah, apalagi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimahumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmah dan kita letakkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.